Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS, UAS atau PAS mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 9 kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa juga selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti menghargai perbedaan, hormat kepada orang tua, kemudian cinta kepada bangsa dan negara. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang disebut A. Karangan non-fiksi, B. Legenda, C. Karangan fiksi, D. Biografi. Jawaban yang benar adalah C. Karangan fiksi. Kemudian soal yang kedua, Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Latar waktu dari cuplikan cerpen di atas adalah A. Malam hari, B. Siang, C. Pagi, D. Sore. Jawaban yang benar adalah A. Malam hari. Ya, terbukti menatap langit malam yang cerah ya. Kemudian soal yang ketiga, pesan yang terkandung dalam suatu cerita atau karangan disebut A. Watak, B. Latar, C. Amanat, D. Alur. Tentu jawaban yang benar adalah C, disebut dengan amanat. Kemudian soal yang keempat, tokoh yang mempunyai sifat baik disebut A. Antagonis, B. Protagonis, C. Tritagonis, D. Sosialis. Jawaban yang benar adalah B, disebut dengan protagonis. Kemudian soal yang kelima, tokoh yang banyak dibicarakan atau diceritakan di dalam sebuah karangan disebut A. Tritagonis, B. Antagonis, C. Figuran, D. Tokoh utama. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Tokoh utama. Jadi tokoh utama adalah tokoh yang sering dan banyak dibicarakan dalam suatu cerita. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam suatu cerita juga disebut A. Protagonis, B. Antagonis, C. Figuran atau tokoh tambahan, D. Tritagonis. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut figuran atau tokoh tambahan. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu ya, like, komen, dan share teman-teman kalian supaya kakak semakin semangat membuat latihan soalnya. Oke, soal yang ketujuh, tempat waktu atau suasana terjadinya peristiwa di dalam suatu cerita disebut A. Amanat, B. Latar, C. Watak, D. Alur. Tentu jawaban yang benar adalah B, disebut dengan latar. Kemudian soal yang kedelapan, tokoh yang mempunyai sifat jahat disebut A. Antagonis, B. Protagonis, C. Tritagonis, D. Sosialita. Tentu jawaban yang benar adalah A, disebut dengan antagonis. Kemudian soal yang kesembilan, cerita fiksi pada umumnya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Artinya A. Makna yang sebenarnya, B. Makna yang bukan sebenarnya, C. Makna asli, D. Makna yang sesuai dengan fakta. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Konotatif artinya makna yang bukan sebenarnya. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Jalan cerita atau alur cerita disebut dengan A. Setting, B. Plot, C. Watak, D. Tema. Tentu jawaban yang benar adalah B, disebut juga dengan plot. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-11. Alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu bagian awal, tengah, dan bagian akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang A. Konflik cerita, B. Penyelesaian masalah dalam cerita, C. Pengenalan tokoh dan masalah, D. Salam pembuka. Tentu jawaban yang benar adalah C, yaitu pengenalan tokoh dan masalah. Kemudian soal yang ke-12, bagian akhir dalam cerita fiksi biasanya berisi tentang A. Konflik cerita, B. Penyelesaian konflik atau masalah dalam cerita, C. Pengenalan tokoh dan masalah, D. Salam pembuka. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Pada bagian akhir itu berisi penyelesaian konflik atau masalah dalam cerita. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Yang bukan ciri-ciri cerita fiksi adalah, yang bukan ya, A. Sifatnya rekaan atau imajinasi, B. Terdapat pesan moral atau amanat, C. Bersifat konotatif atau bersifat makna yang tidak sebenarnya ya. Kemudian D. Sesuai dengan peristiwa nyata. Ya, tentu yang bukan ciri-ciri fiksi adalah D, ya, sesuai dengan peristiwa nyata itu adalah ciri-ciri teks non fiksi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Tokoh pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis atau antagonis, disebut A. Tritagonis, B. Protagonisme, C. Antagonisme, D. Tokoh utama. Nah, jawaban yang benar adalah A. Disebut dengan tritagonis. Kemudian soal yang ke-15. Tahap yang merupakan puncak permasalahan atau puncak konflik sehingga menimbulkan ketegangan dalam cerita disebut tahap A. Antiklimaks, B. Klimaks, C. Eksposisi, D. Kesimpulan. Tentu jawaban yang benar adalah B, disebut tahap klimaks. Kemudian soal yang ke-16. Tahap antiklimaks pada cerita fiksi adalah A. Munculnya masalah baru, B. Selesainya masalah dalam cerita, C. Mulai diketahuinya cara mengatasi konflik sehingga konflik mulai menurun, D. Mulainya konflik dalam cerita. Jawaban yang benar adalah C, ya. Mulai diketahuinya cara mengatasi konflik sehingga konflik mulai menurun. Oke, ke soal yang ke-17. Sifat atau karakter para tokoh dalam satu cerita disebut A. Perwatakan, B. Penokohan, C. Amanat, D. Tema. Jawaban yang benar adalah A. Disebut juga dengan perwatakan. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Berikut ini yang tidak termasuk unsur penting dalam cerita fiksi adalah A. Karakter tokoh, B. Tema, C. Alur, D. Pengarang. Ya, jawaban yang benar adalah D. Pengarang. Jadi pengarang tidak termasuk unsur penting di dalam isi cerita fiksi. Kemudian soal yang ke-19. Dalam sebuah cerita fiksi selalu terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral dari sebuah cerita biasanya mempunyai ciri-ciri A. Selalu baik, B. Selalu buruk, C. Tidak masuk akal, D. Di luar dugaan. Tentu jawaban yang benar adalah A. Selalu baik, ya. Setiap pesan moral dalam suatu cerita biasanya berciri-ciri selalu baik. Oke teman-teman, ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Legenda Sang Kuryang termasuk ke dalam contoh cerita A. Fiksi, B. non-fiksi, C. Bersambung, D. Tradisional. Jawaban yang benar adalah A. Fiksi. Jadi cerita legenda Sang Kuryang termasuk dalam contoh cerita fiksi, cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.